Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Mewah di Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat ditangkap polisi. 2 terduga penadah masih diburu. Inilah Ari, otak pelaku pencurian material bangunan rumah mewah Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ari berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Kebonjeruk di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti diantaranya lantai marmer, furniture, serta sebuah tempat tidur dari rumah Ari. Kapolsek Kebonjeruk Kompol Manurung mengatakan, Ari yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini masuk ke dalam rumah mewah dengan cara melompat pagar dan menjebol kunci pintu utama rumah. Motifnya dia ingin mengambil barang-barang tersebut setelah dia mengetahui rumah tersebut kosong. Jadi pertama dia lewat, dia lihat kosong, dia masuk loncat pagar, kemudian dia congkel pintu masuk ke dalam rumah, ngambil gembok, kunci yang diganti. Pertama sekali sama dia adalah gembok yang di pagar depan. Jadi dia sempat masuk sendiri dengan melompat pagar dan merusak kunci. Masuk sendiri untuk meyakinkan bahwa rumah tersebut kosong. Sebelumnya pada pertengahan Maret lalu sebuah rumah di Kedoya, Jakarta Barat yang sedang berstatus dijual dibongkar pencuri berkedok tukang. Tak tanggung-tanggung, pencuri menggasak seluruh isi rumah termasuk lantai marmer. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Pelaku terjerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu petugas masih mengejar 2 orang lagi yang menjadi penadah barang hasil kejahatan ini. Kobaran api masih menyala di tangki Pertamina Refinery Unit 6 Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Petugas pemadam gabungan terus memadamkan api yang masih berkobar di 4 tangki minyak Pertamina Balongan. Sejumlah alat berat dan cairan kimia khusus dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Api masih membesar dan belum bisa dikendalikan, padahal sejak semalam di Indramayu diguyur hujan lebat. Petugas gabungan menargetkan hari ini kobaran api dapat dipadamkan. Meski masih ada api, jalur lalu lintas yang semula ditutup kini sudah dibuka kembali. Kita ke Blitar, seorang kakek berusia 60 tahun mencabuli 6 anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya mencabuli para korban yang berbelanja di toko miliknya. Muhyiddin hanya bisa pasrah saat digelandang dan dihadirkan di hadapan wartawan di Polres Blitar, Jawa Timur. Kakek 60 tahun ini dilaporkan telah mencabuli 6 anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku merupakan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya. Perbuatan cabul ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 lalu. Pelaku beraksi saat rumahnya sepi dan para korban datang berbelanja di tokonya. Korban diancam tidak diberikan uang kembalian jika menolak keinginannya. Masih buka ya hanya sebentar, pada waktu nggak ada orang berarti itu aja. Kalau istri biasanya kerja setiap harinya? Ya di situ itu. Terus istri tahu nggak Pak kalau Bapak melakukan itu pada anak-anak itu? Ya pernah gitu tapi Pernah kepergok? ya tapi enggak hanya udah keluar itu nggak tahu sampai. Sementara itu, polisi sudah menerima laporan dari 6 orang tua yang anaknya menjadi korban pelaku. Diduga masih ada korban lain yang tidak berani melapor. Dilihat daripada tempat yang aman atau yang sepi itu adalah di tempat sholat. Jadi memang yang bersangkutan ini membawa pada saat situasi rumah kosong ya dilakukannya di tempat sholat tersebut. Modusnya sama. Ya, dari 6 korban yang sudah kita lakukan pemeriksaan ya dengan berikut juga dari pelaku tersebut modusnya sama. Jadi melihat dari rumah kosong kemudian ada belanja anak dan sebagainya, kemudian dibawalah ke tempat sholat tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana perkembangan kasus pencabulan ini? Kita akan berbincang dengan kontributor Blitar, Robi Ridwan. Robi, selamat malam. Ya,
selamat malam lagi. Ya, ini ternyata sudah berlangsung sejak 2017, artinya sudah cukup lama kejadian ini. Kenapa baru terungkap sekarang? Ya, karena banyaknya orang tua yang takut melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian karena kejadian ini merupakan aib bagi keluarga apabila terungkap ke umum. Tapi pada sekitar akhir Februari lalu ada orang tua yang berani melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian sehingga ternyata setelah dilakukan penyelidikan tidak hanya satu orang, namun sejak 2017 lalu hingga awal 2020 sudah ada 6 anak yang menjadi korban aksi tidak senonoh oleh salah satu warga yang ada di Kecamatan Leko ini. Ada yang berani melapor. Apakah masih ada yang belum berani melapor sehingga kemungkinan korban masih bisa bertambah? Hingga sejauh ini pihak kepolisian tadi dapat konfirmasi dari Kapolres Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan bahwa belum ada korban yang melaporkan kembali. Namun kuat dugaan masih ada korban yang belum melaporkan karena mereka takut ini menjadi aib keluarga. Seperti itu, Latif. Oke, sebenarnya si pelaku ini apa pekerjaan sehari-hari? Apakah dia memang tokoh agama atau sebenarnya hanya berjualan biasa saja di sana? Ya, untuk pekerjaan sehari-hari untuk menyambung hidup, pelaku ini merupakan pemilik warung di desanya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, pelaku ini juga menjadi tokoh agama di lingkungan setempat, sehingga pelaku ini menjadi orang yang terpandang di lingkungan kejadian tempat perkara. Oke, Bapak ini asli tinggal di sana atau pendatang? Ya, untuk pelaku ini, diduga pelaku ini merupakan warga asli Kecamatan Leko, sehingga ini sudah akrab dengan warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Dan ada kemungkinan berarti korbannya adalah kerabatnya sendiri? Besar kemungkinan, namun berdasarkan hasil dari laporan pihak kepolisian bahwa para korban ini adalah tetangga dari pelaku sendiri, sehingga belum terkonfirmasi apakah ada hubungan di antara mereka, ada hubungan keluarga untuk pelaku dan juga para korban ini. Bagaimana warga di sana menyikapi kejadian ini? Tentu warga di lokasi tempat kejadian merasa kaget dengan adanya kejadian ini, apalagi pelaku ini dikenal sebagai tokoh agama di lingkungan sekitar, sehingga ini menjadi kewaspadaan bagi warga sekitar untuk lebih preventif lagi untuk menjaga anaknya agar tidak menjadi korban dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Robi Ridwan melaporkan langsung dari Blitar.